Oke, baik, kembali ke channel Tangan Kreatif. Semoga tetap semangat, tetap selalu menjadi inspirator milenial, tetap menjadi kaum pembaharu, tetap menjadi kaum pelopor, tetap menjadi agent of change. Siap, bos. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan ataupun memberikan informasi tentang apa arti dan makna logo HMI. Setelah sebelumnya Tangan Kreatif sudah menjelaskan ataupun sedikit memberikan informasi tentang bagaimana caranya masuk HMI dan juga tentang apa itu HMI. Tapi sebelumnya jangan lupa silahkan like dan subscribe. Semoga channel ini bisa memberikan manfaat untuk bisa mengupload video setiap harinya. Oke, bos. Bagaimana video lengkapnya? Silahkan simak dan saksikan. Let's go. Jadi ini ya, kawan-kawan semua, sahabat Tangan Kreatif, ini adalah logo HMI. Himpunan Mahasiswa Islam. Ini gordon, salah satu apa? Jadi salah satu atribut yang dimiliki oleh sebagai identitas pengguna HMI. Jadi kalau misalkan kawan-kawan ataupun anda rekan-rekan semua melihat orang yang menggunakan ini, berarti ini adalah salah satu atribut. Nah, jadi apa sih arti dan makna logo HMI? Jadi kawan-kawan, logo HMI ini dibuat ataupun dibikin pada tahun 1953. Siapa pembuat ataupun bikin logo? Itu namanya Ahmad Sadali, salah satu kader HMI cabang Bandung. Latar belakangnya sebagai akademisi dan juga pelukis. Dia kelahiran Garut pada tahun 24 Juli tahun 1924. Ini logo HMI ya. Jadi logo HMI ini berbentuknya alif ya. Jadi alif ini makna dan artinya adalah alif ini karena sebagai makna tauhid ya, ataupun hijaiyah. Jadi kader HMI itu harus mempunyai tauhid yang tinggi ya. Karena tauhid adalah salah satu syarat fundamental sebagai Islam. Karena HMI adalah himpunan mahasiswa Islam. Siap, komandan. Laksanakan perintah. Terus yang kedua, bulan bintang ini melambangkan kejayaan umat Islam di dunia. Karena yang sering dipakai simbol kejayaan umat Islam di dunia ataupun lambang adalah ini ya, bintang dan juga bulan bintang. Selain ada bulan bintang, ini kalau kita lihat ini berbentuk alif ya. Berbentuk alif ini sebagai lambang bahwa HMI itu ya haus akan ilmu, pengetahuan dan juga teknologi. HMI dengan aktualisasi ya organisasinya selalu memberikan pemahaman, memberikan wawasan kepada kader-kader untuk bagaimana kader ini selalu haus akan ilmu dan teknologi. Masa sih, bos? Karena syarat mutlak untuk menjadi kader HMI ya dia harus terus ingin senantiasa belajar meningkatkan kualitas diri. Karena logikanya kalau kata Cak Nun, kalau misalkan kita mau membela mustadafin, ya yang pembela itu harus lebih hebat daripada yang dibela, akan begitu. Aku pasti bisa. Ya artinya sebuah konstruksi berpikir ataupun pemikiran yang luas, wawasan yang luas, dan penguasaan teknologi yang luas tentunya itu harus menjadi prasyarat dan juga identitas kader HMI. Terus juga HMI sering disebut hijau hitam ya. Kenapa hijau hitam? Nah,
hijau ini melambangkan keamanan ya, keamanan dan kesejukan. Di HMI ini harus menjadi rahmatan lil alamin ya. Harus bisa dirasakan manfaatnya bukan hanya oleh kader. Alam itu kan salah satu definisinya adalah selain daripada Tuhan kan gitu. Ya maka harus bisa menjadi rahmatan lil alamin. Itu makna daripada warna hijau ya. Terus juga ini ada warna hitam ya. Warna hitam ini maknanya adalah tentang kedalaman ilmu pengetahuan kader HMI. Kader-kader HMI harus dalam tentang ilmu, harus dalam pengetahuannya, harus dalam wawasannya, harus dalam juga karakternya. Berikut juga mentalitasnya. Itu melambangkan pribadi dan juga kader HMI sesuai dengan lambang yang diciptakan oleh Ahmad Sadali ya. Terus juga selain warnanya hitam, warna daripada logo HMI adalah putih, ada putih. Jadi putih ini artinya ataupun makna daripada lambang HMI ataupun warna putih ini adalah kesucian dan kemurnian perjuangan HMI. HMI berdiri pada tahun 1947. Bayangkan 2 tahun setelah merdeka sampai saat ini masih berdiri tegak dan kadernya sudah tersebar luas dari mana-mana ya, dari Sabang sampai Merauke, dan juga alumni-alumninya sudah berkiprah mengaktualisasikan diri dalam bentuk pengabdian pasca ber-HMI. Menjadi alumni, ada yang mengabdi di jenjang politik, ada yang menjadi akademisi, ada yang juga menjadi birokrasi, pengusaha dan sebagainya. Jadi di HMI itu kan ada mission ya, bagaimana caranya kader HMI ini terus murni dalam perjuangan, suci dalam perjuangan. Itu adalah salah satu makna filosofi daripada lambang HMI. Jadi selain bentuknya ini alif ataupun huruf hijaiyah ya, ini juga bentuknya perisai ya. Bentuk perisai ini, karena perisai itu kan nggak mungkin disimpan di belakang ya, kecuali kura-kura ninja. Perisai ini selalu di depan, berarti ini melambangkan kepeloporan HMI. Jadi bentuknya ini ataupun maknanya, kenapa seperti perisai ini mengartikan ataupun melambangkan kepeloporan HMI. Di sini juga, nah kalau dilihat, nah ini ada 3 ya. Nah 1, 2, 3 ya. Karena ini buat cantelan ya, ini buat cantelan. Ini 3 ya, 1, 2, 3. Ini mengartikan identitas Islam ya, karena Islam itu ada dalam salah satu hadis ya, itu Islam, iman dan ihsan. Jadi lambang 3 ini mengartikan iman, ihsan, Islam, iman dan ihsan. 3 konsep HMI ya, iman, ilmu, amal. Jadi tidak sempurna keberhamian dan keberimanan seorang muslim ya. Makna daripada lambang ini, kalau misalkan dia tidak iman, tidak berilmu, dan dia tidak beramal, makanya harus paripurna keberislaman HMI itu ya iman, ilmu, amal. Ini ada singkatan HMI ya. HMI ini adalah nama ataupun singkatan dari Himpunan Mahasiswa Islam. Jadi selain bentuknya perisai dan bentuknya alif, selain bentuknya ini seperti pena ya, tadi sudah disinggung dan dijelaskan, dan ini juga berbentuk jantung ya. Jadi jantung ini melambangkan pusat kehidupan manusia. Jadi kalau misalkan jantungnya sudah rusak, ya sudah rusaklah kehidupan manusia kan gitu. Dan begitupun dengan HMI, apabila jantung HMI itu kan kaderisasi ya. Jadi disimbolkan ataupun dilambangkan, kaderisasi adalah salah satu jantung keutuhan HMI. Kenapa HMI sekarang masih ada? Kenapa HMI sekarang masih utuh? Walaupun dinamikanya ya semakin hari semakin berat ya, menjadi tantangan tersendiri tentunya untuk generasi sekarang, generasi kader-kader sekarang. Semoga tetap menjaga semangat dan spirit perjuangan kader-kader HMI. Informasi tadi saya kutip ya
Dari pertama ya, salah satu narasi ataupun literasi yang saya baca dari buku Agus Salim Sitompul ya, ada beliau menulis tentang historiografi HMI dan beberapa tulisan-tulisan yang ada di buku HMI. Ya, mudah-mudahan kawan-kawan bisa berbagi ya, informasi, dan untuk Anda semua yang belum mengetahui, mudah-mudahan video singkat ini bisa memberikan pengetahuan. Oke, sekian, semoga bermanfaat, dan jangan lupa saksikan dan tonton terus ya. Ikuti terus channel Tangan Kreatif ya. Kita akan terus upload ya video-video tentang organisasi, tentang mahasiswa, dan juga tentang tangan-tangan kreatif ya. Tetap semangat dan tetap menjadi kaum pembaharu. Yakin usaha sampai.